Perkenalkan, nama saya Trispa Valentina Tambunan dari jurusan Analis Kesehatan Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan, sistem saraf, dan sistem peredaran darah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan atau sering disebut dengan respirasi. Sistem pernafasan adalah sistem biologis di mana terdiri dari organ dan struktur-struktur yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Sistem pernafasan atau sistem sekresi berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Pada proses sistem pernafasan terdapat organ-organ yang berperan penting dalam proses pernafasan. Organ-organ tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian atas, organ tersebut terdiri dari hidung, faring, dan trakea. Dan pada bagian bawah terdiri dari paru-paru, bronkus, dan alveolus. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian organ tersebut. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan tempat masuknya udara yang pertama kali. Hidung juga mempunyai fungsi utama sebagai penyaring kotoran, melembabkan udara, dan menghangatkan udara. Yang kedua yaitu faring. Faring berfungsi sebagai jalur masuknya udara agar masuk ke dalam paru-paru melalui laring dan trakea. Yang ketiga yaitu trakea. Trakea berfungsi sebagai tempat penyediaan akses masuk keluarnya udara dari paru-paru. Faring juga berfungsi menyuplai udara agar dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernafasan yang berfungsi untuk merubah oksigen dari udara dan karbon dioksida dari darah. Yang selanjutnya yaitu ada bronkus. Bronkus berfungsi menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara sebelum masuk ke dalam paru-paru. Yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara yang bersifat sementara. Cara kerja dari sistem pernafasan yaitu sistem pernafasan akan mulai bekerja ketika udara masuk melalui hidung, bergerak ke belakang tenggorokan, masuk ke dalam trakea, dan ke dalam bronkus. Udara yang masuk di dalam bronkus akan melakukan pelepasan ke dalam saluran yang disebut dengan saluran bronkeolus. Setelah masuk ke dalam bronkeolus, udara akan memasuki bagian ujung yang disebut dengan alveolus. Sekian penjelasan tentang sistem pernafasan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas di dalam tubuh. Misalnya, aktivitas seperti berjalan, menggerakkan tangan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf yang disebut dengan neuron yang berkumpul dan akan membentuk berkas yang disebut dengan pulmonalis. Fungsi dari sistem saraf yaitu mengelola, menerima, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh tubuh. Fungsi sistem saraf akan bekerja secara maksimal ketika terjadi koordinasi antara fungsi sensorik, fungsi motorik, dan fungsi penggerak. Cara kerja dari sistem saraf yaitu sistem saraf menerima, dan sistem saraf juga akan menyampaikan rangsangan yang diberikan dari dalam tubuh ke organ saraf, dan akan menyampaikan ke organ saraf seperti pada bagian otak dan sumsum tulang belakang. Sekian penjelasan tentang sistem saraf. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Pada tubuh manusia terdapat sistem peredaran darah yang terdiri dari organ-organ yang berperan penting dalam pengangkutan darah. Pada sistem peredaran darah tersusun dari beberapa organ yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Fungsi dari sistem peredaran darah yaitu membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, membawa sisa metabolisme ke organ ekresi, dan
mengatur suhu tubuh. Bagian fungsional sirkulasi peredaran darah yaitu terdiri dari arteri, arterior, kapiler, venul, dan vena. Arteri yaitu berfungsi mengangkut darah tekanan tinggi ke jaringan, sedangkan arterior merupakan bagian akhir dari arteri yang berdinding tebal dan dapat menutup total dan mengalihkan aliran menjadi aliran kapiler. Sedangkan kapiler adalah tempat pertukaran cairan O2, CO2, gizi, elektrolit, dan hormon. Dan selanjutnya yaitu ada venul. Venul berfungsi mengumpulkan darah dari kapiler. Sedangkan vena berfungsi mengangkut darah dari jaringan dan menyebarkan ke jantung. Pada peredaran darah terdapat dua peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, lalu menuju ke kapiler paru-paru kiri dan akan masuk ke serambi kanan dan akan dari kapiler paru-paru kiri menuju ke serambi kiri. Itu merupakan peredaran darah kecil. Yang selanjutnya itu peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke venul, ke vena, dan berakhir di serambi kanan. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi memompa darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Darah akan melalui seluruh tubuh dan akan membawa oksigen dan natrium agar diserap kembali oleh darah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.